Baik, terima kasih untuk waktunya pada MC. Tadi ya saya masih menyambung dari materi yang sudah disampaikan dari Dr. Heru seputar deteksi dini kanker, kemudian bagaimana terapinya. Kali ini saya mau mengenalkan bahwa terdapat komunitas kanker. Nah, namanya adalah Solo Cancer Society. Namanya memang Solo, nih saya disclaimer dulu ya, namanya memang Solo, tapi siapapun boleh join. Ya, boleh join. Nah, oke, kita coba ulas lebih lanjut ya, apa sih Solo Cancer Society itu? Next. Oke, next. Nah, jadi kami adalah komunitas peduli kanker di Solo yang bersifat sosial. Baik dokter, terima kasih dok. Ya. Ya, yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan juga kesehatan. Nah, tujuan kami itu adalah mewujudkan masyarakat yang peduli kanker. Nah, di sini pasti tadi dari sekian banyak pertanyaan yang telah diajukan dengan Dr. Heru saat tadi seminar ilmiah ya, itu sudah terlihat itu adalah salah satu wujud kepedulian dengan kanker, karena memang tidak bisa dipungkiri kanker itu angkanya tinggi sekali, dan itu tadi yang seperti sudah disampaikan bahwa memang pada awal itu gejalanya itu tidak jelas gitu. Nah, disitulah kita bergerak gitu. Next. Nah, sejak kapan sih berdirinya Solo Cancer Society itu? Next. Nah, jadi kami itu telah berdiri dari tahun 2015. Nah, kami launching pada bulan Januari. Di sini ada dua orang yang di sebelah sana, nih fotonya ya, bisa dilihat. Ada para survivor kanker yang juga di situ turut hadir dalam launching Solo Cancer Society atau biasa kita sebut dengan SCS. Begitu. Next. Oke, next. Nah, gimana sih kok bisa terbentuk Solo Cancer Society itu? Nah, jadi beliau tadi narasumber kita dalam seminar ilmiah yaitu Dr. Heru Prianto, spesialis obgyn spesialis onkologi. Beliau ini sering bertemu dalam prakteknya, bertemu dengan para pasien kanker dari mulai prakanker hingga kanker dan menyaksikan bagaimana perjuangannya. Seperti tadi contoh kasus yang sudah dibawakan Dr. Heru, ada yang berhasil sembuh, ada juga yang ternyata tidak tertolong dengan kisahnya masing-masing. Nah, berangkat dari situ Dr. Heru mendirikan Solo Cancer Society supaya terwujud masyarakat yang peduli kanker. Ya, salah satunya itu tadi supaya tidak tinggi angka kematian akibat kanker. Seperti itu. Next. Nah, apa aja sih kegiatan Solo Cancer Society? Oke, jadi nanti di Solo Cancer Society, di komunitas itu akan biasanya sering diadakan gathering ya. Jadi di sini bisa terjadi pertukaran motivasi, sharing session di situ. Antar siapa? Antar pasien kah, antar survivor, atau antar orang-orang yang peduli kanker, seperti itu. Kemudian fun charity, kelas edukasi. Nah, ini yang menarik, kelas edukasi. Kelas edukasi ini bisa secara langsung atau bisa juga secara online, seperti itu. Kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan rutin di CFD, karena ini CFD dilakukan di Solo, tapi tidak menutup kemungkinan nanti acara-acara Solo Cancer Society juga akan diadakan di luar Solo, begitu. Next, masih banyak ya kegiatannya tentunya. Ini contohnya. Kami waktu itu di Jogja, ini tahun 2017 atau 2018, ini ada acara Berani Gundul. Nah, jadi ini adalah donasi kita, fun charity ya, bentuk fun charity kita. Jadi di publik, di mall itu yang mau untuk bersedia untuk menggunduli rambutnya, nanti dari donasi itu akan kita donasikan pada pasien-pasien kanker, seperti itu. Begitu. Next. Nah, kalau ini juga salah satunya yaitu ada pemeriksaan rutin di CFD di Slamet Riyadi Solo. Kemudian kami juga turut aktif dalam merayakan, kalau yang tengah itu, yang tengah dan kiri paling kanan sana itu merayakan Hari Tembakau. Di situ kami juga bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia, dengan Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta, dengan The Park Mall Solo gitu, dan masih banyak lagi. Oke, next. Nah, siapa sih yang boleh bergabung di SCS ini? Next. Semua orang boleh bergabung. Mulai dari survivor kanker itu sendiri, nanti dapat bertemu dengan survivor kanker lainnya. Pasien kanker itu bisa saling bertemu dan saling berbagi cerita ya. Karena pasien saya sendiri itu saat saya melakukan visit, pasien itu ingin sekali berbagi ceritanya bahwa dulu saya itu
saya sedih saat terdiagnosa kanker, tapi sekarang saat saya sudah menjalani kemoterapi, berat badan saya malah justru naik, bukan saya makin lemas, tapi saya semakin semangat. Saya mau cerita saya ini juga diketahui oleh para penderita kanker lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga keluarga survivor kanker. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang memiliki kenalan atau misalnya keluarga yang menderita kanker, melakukan pengobatan, atau yang tidak tahu harus berbuat apa, itu bisa juga untuk join di Solo Cancer Society ini, seperti itu. Kemudian orang-orang yang peduli kanker, itu tadi, dan banyak loh orang-orang yang peduli dengan kanker ini. Next. Bagaimana cara bergabungnya? Next. Nah, ini boleh di-scan untuk barcode-nya, atau boleh langsung hubungi WhatsApp atau Instagram atau TikTok kita. Silahkan di-follow, dibuka dulu sosial media kami. Kalau tertarik boleh. Atau kalau ini kurang jelas untuk barcode-nya, bisa berkunjung di stand kami Solo Cancer Society di depan. Begitu. Ya, oke. Ada lagi? Oke, Solo Cancer Society, let's keep hope alive, we stand by you. Begitu. Nah, itu tadi seputar Solo Cancer Society. Nah, ini kami juga bekerja sama, ini juga bagian dari Rumah Sakit Onkologi Solo, yang saya juga sekaligus mengenalkan untuk Rumah Sakit Onkologi Solo. Itu kami dari tadi disebut-sebut itu di mana sih sebenarnya, mungkin ada yang belum tahu juga ya. Nah, itu lokasinya ada di Jalan Siwalan nomor 37 di Kerten. Ya, ada di Solo, namanya di Kerten, di dekat Sunan Hotel kalau Bapak Ibu tahu ya. Nah, begitu. Nah, kami itu merupakan rumah sakit yang memang menangani khusus terkait dengan onkologi, dan juga kami memiliki pelayanan-pelayanan yang menomorsatukan terkait dengan kanker. Kemudian pelayanan unggulan kemoterapi dan juga bedah onkologi. Kemudian kami juga menjadi pusat vaksinasi dari kanker serviks. Itu tadi ya, vaksinasi HPV yang sudah dijelaskan. Kemudian dan yang menarik, kami memiliki fasilitas untuk transit bagi para bidan yang merujuk pasien ke Rumah Sakit Onkologi Solo. Seperti kalau misalnya kemalaman merujukkan, nah itu kami memiliki fasilitas transit. Begitu. Kemudian selain itu, saya juga mau menyampaikan bahwa kami juga ada program jejaring dengan organisasi dan profesi rumah sakit lain. Seperti contohnya pada hari ini ya. Nah, untuk rumah sakit lain ini dari salah satunya dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, ini setelah ini saya akan memutarkan video terkait tentang Oral Cancer Center, yang dimana mereka sedang berfokus untuk pengembangan untuk membuka Oral Cancer Center. Jadi kanker pada mulut seperti itu ya. Mungkin bisa diputarkan Mbak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya Dr. Gigi Ani Megawati, spesialis penyakit mulut. Nah, di sini saya dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Semarang bekerja sama dengan Rumah Sakit Onkologi Solo. Di sini dalam pengembangan oral cancer. Jadi kami akan membuka poli oral cancer terkait kanker rongga mulut. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara Dr. Heru ya, terkait dari kanker mulut rahim. Nah, ternyata kanker mulut rahim tadi disebabkan oleh human papilloma virus yang tidak cuma di mulut rahim, tapi juga bisa di mulut yang atas. Nah, jadi penyebarannya itu nggak cuma di bawah, tapi juga bisa ke rongga mulut. Nah, bagaimana cara penyebarannya? Penyebarannya melalui hubungan seks yang secara oral, ya. Kemudian, jadi tidak hanya bisa di bawah, tapi bisa di atas dengan bentuk yang hampir mirip. Jadi bisa berupa kutil dan juga bisa berupa menjadi kanker. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mengembangkan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Onkologi Solo. Jadi kanker rongga mulut ini bisa dicegah dengan menggunakan vaksin tadi ya, vaksin HPV. Seperti itu.
Nah, ini sudah ada. Jadi untuk pemeriksaannya kita bisa memeriksa deteksi dini dari kanker rongga mulut ini dengan memeriksa secara berkala dengan dokter gigi spesialis penyakit mulut. Mungkin belum banyak yang tahu ya Bapak Ibu ya terkait spesialis penyakit mulut. Taunya mungkin dokter gigi biasa gitu ya, yang hanya seputar gigi sakit mungkin. Nah, tapi ternyata di dokter gigi itu juga ada spesialis-spesialis lainnya yang juga salah satunya saya terkait penyakit mulut seperti itu. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ada keluarga ya yang sariawan sering. Lah itu apa pemeriksaannya juga sama dengan yang kemarin diutarakan sama dokter lewat. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Jadi mungkin kalau di rongga mulut sering keluhannya itu adalah sariawan ya, sariawan yang berulang atau yang kok nggak sembuh-sembuh seperti itu. Nah, sariawan itu bisa macam-macam Ibu, bisa disebabkan oleh karena adanya infeksi, virus, bakteri atau jamur. Nah, salah satunya tadi virus human papilloma virus. Nah, ini bisa dideteksi. Kalau human papilloma virus kan bisa jadi kanker. Nah, kita bisa deteksi dini kanker rongga mulut itu dengan menggunakan pemeriksaan dengan menyeluruh oleh dokter gigi spesialis penyakit mulut seperti itu. Jadi bisa dideteksi secara dini. Jadi nggak sampai kok kadang ada yang datang udah yang bentuknya udah nggak karu-karuan gitu ya, udah yang sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa itu. Nah mungkin, itu sudah terlambat. Nah tapi kalau misalnya dari dini mungkin cuma kok sariawan tapi kok nggak sembuh-sembuh atau sariawan kok terus-terusan. Nah itu sebaiknya segera diperiksakan. Kalau bisa ke dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah gitu, seperti itu. Apakah cukup Ibu? Sami-sami. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Baik ya, yang sudah bertanya jangan lupa untuk mampir ambil door prize nanti ya Bu ya. Ya. Ada baik. lagi. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan kanker rongga mulut ini, apakah penyebabnya persis dengan kanker serviks mulut rahim seperti itu? Kemudian apakah ada kemungkinan penyebab yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ya, jadi kanker rongga mulut itu bisa disebabkan oleh macam-macam Ibu. Salah satunya tadi virus. Tapi bisa juga dikarenakan memang adanya genetik seperti kanker rahim, kanker ovarium yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Heru. Jadi nggak cuma terkait dengan virus gitu, karena genetik keturunan itu juga bisa. Kemudian karena adanya bahan-bahan karsinogen atau penyebab kanker kayak misalnya merokok, alkohol, kemudian adanya sering makan junk food ya, makan makanan yang tidak sehat itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari kanker. Jadi sebenarnya sama aja dengan kanker bagian tubuh yang lain, organ-organ yang lain itu juga bisa menjadi penyebab dari kanker rongga mulut seperti itu. Tapi kalau bisa ya tadi awal mulanya itu adalah sariawan, ya Bu ya. Kasus pernah terjadi kasus awalnya dia sariawan lama tidak sembuh-sembuh begitu nggih. Akhirnya dibawa ke suatu rumah sakit di Jawa Tengah seperti itu. Kemudian nunggu antrian seperti itu, akhirnya sampai pasien ini meninggal seperti itu. Ini untuk bagaimana ya dokter solusi, karena mungkin BPJS atau bagaimana ngantri ini loh rumah sakitnya itu, jadi pulang lagi ngantri lagi akhirnya sampai stadium 4 akhirnya pasien ini meninggal. Mungkin ada solusi dokternya. Terima kasih. Nah ini ya terima kasih Bu. Jadi memang itu tadi Bu, kalau sudah sama aja kanker yang lainnya ya Bu ya. Kalau misalnya udah telat
kadung gitu ya, akhirnya jadi cuma sebentar gitu usianya karena telat penanganannya. Nah, makanya itu diperlukan deteksi dini. Jadi sariawan itu sebenarnya jangan diremehkan mungkin ya, karena mungkin orang-orang mikirnya sariawan nanti ya juga sembuh sendiri. Sariawan ya saya biasa sariawan sering sariawan tapi biasa aja nanti ya sembuh. Nah, itu sebenarnya itu sudah jadi pertanda yang harus dicurigai. Kalau sudah sering tapi nggak sembuh-sembuh, nah itu harus dicurigai, segera diperiksakan ke dokter gigi. Seperti itu, Bu. Jadi itu udah dini banget pemeriksaan dininya. Kemudian kalau misalnya sudah tahu nih, oh ini kayaknya kanker, saya harus kemana? Nah itu bisa dicari alternatif rumah sakit yang nggak rame mungkin. Ya, jadi yang sudah banyak dokter gigi spesialis penyakit mulut atau yang dokter gigi spesialis bedah mulut, karena kan yang membedah kan akan bedah mulut. Nah di tempat situ bisa, Bu. Jadi tidak harus ke rumah sakit rumah sakit daerah yang harus sampai ke tipe A gitu ya, yang nunggunya sampai berjenjang, nunggunya lama. Nah itu mungkin akan memakan waktu seperti itu. Jadi bisa dicari alternatif, mungkin salah satunya bisa di rumah sakit gigi mulut. Seperti itu. Terima kasih dokter. Untuk ada kasus anak remaja yang habis operasi polip gusi, kemudian dia saat itu lupa nggak di ronsen, kemudian 6 bulan lagi masih bengkak, ternyata ada infeksi di gusinya. Nah itu pertama penyebabnya apakah itu ada hubungannya, kedua terus tindak lanjutnya nanti kan sudah dioperasi dokter rahangnya, itu nanti untuk kehamilan, apakah polip, tapi sudah jelas negatif, tidak ganas. Kemudian yang saya tanyakan kelanjutannya nanti gimana perkembangannya dan hubungannya dengan kehamilan nanti, kan ada peningkatan hormon dokter, ya. Apakah pengaruh dengan penyakitnya itu? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi memang ada kaitannya hormon dengan penyakit di rongga mulut. Jadi hormon-hormon itu bisa mempengaruhi keadaan di rongga mulut, bisa menjadi bengkak atau menjadi meradang ya, terutama pada gusi. Ya itu jadi gusinya itu bisa seperti bengkak, kayak ada benjolan. Nah itu juga terjadi pada masa-masa kehamilan atau mungkin masa-masa saat menstruasi seperti itu, karena adanya hormonal. Nah sebenarnya itu normal karena adanya hanya hormonal. Tapi kalau misalnya dia tidak segera hilang setelah masa hormonal itu hilang, misalnya kalau sudah melahirkan kalau nggak hilang-hilang, itu yang harus diwaspadai. Jadi harus diperiksakan, itu harus dihilangkan, diambil benjolannya itu, seperti itu. Sudah diambil, ya berarti sudah, ya nggak apa-apa, berarti sudah tidak kenapa-kenapa, karena itu hanya hormonal aja Ibu, gitu. Tapi ya nanti kalau misalnya saat kehamilan lagi, mungkin itu bisa muncul lagi karena tadi memang ada hormonal. Jadi cara pencegahannya bagaimana? Pencegahannya adalah menjaga kebersihan rongga mulut. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kebersihan rongga mulutnya itu terjaga, itu menghilangkan salah satu faktor yang memperberat dari keradangan di rongga mulut. Seperti itu. Ya bisa salah satunya, karena gigi yang tidak bisa tumbuh itu pertama dia karena mungkin jadi sarang makanan, jadi sarang bakteri di situ, jadi kan kebersihannya tidak bisa tidak bisa bersih ya di situ ya. Nah itu jadi tempat radang di situ, nah jadi bisa bengkak. Kemudian bisa juga karena gigi yang tidak bisa tumbuh itu karena dia mendorong gigi depannya, akhirnya yang depannya itu yang jadinya meradang karena dia mendapatkan tekanan yang kuat, seperti itu. Jadi kalau yang gigi yang tidak bisa tumbuh sebaiknya diambil, seperti itu. Sudah Ibu, terima kasih.
Cek ya. Baik, ini satu lagi terakhir dari kolom chat yang peserta kita yang hadir secara online dokter pada hari ini. Kami lupa menyapa ya. Baik, bagi peserta seminar hari ini yang secara online masih setia bersama kami, ini ada satu pertanyaan dokter. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, untuk sariawan pada rongga mulut yang seperti apa yang dikatakan bisa menjadi suatu gejala CA mulut? Mohon pencerahannya. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sariawan yang bagaimana yang perlu diwaspadai itu tadi, pertama, sariawan itu berulang, ya, berulang terus menerus. Jadi kayak seperti sembuh hari ini tapi besok ada sariawan lagi, kemudian sembuh kok sariawan lagi. Nah, itu patut dicurigai. Kemudian sariawan yang tidak sembuh-sembuh, jadi dia ada terus menerus, ya, atau mungkin semakin membesar sariawannya itu harus dicurigai seperti itu, karena itu berarti bukan sariawan biasa, bukan sariawan, mungkin bukan awalnya mungkin kegigit tapi kok dia nggak sembuh-sembuh, padahal harusnya kalau sariawan itu cepat sembuh ya. Nah, kalau nggak sembuh-sembuh berarti itu ada faktor lain yang akhirnya bisa menggiring sariawan biasa itu menjadi sebuah prakanker, kemudian menjadi kanker, seperti itu. Cukup sepertinya. Oke dokter, baik, kami kira cukup ya dokter ya. Oh iya, karena waktu jualah yang membatasi pertemuan kita dengan peserta seminar pada hari ini, baik yang masih setia berada di sini secara offline dan juga peserta yang masih online gitu ya. Jadi memang menarik sekali ya sebenarnya kalau kita bicara tentang kanker apapun gitu ya dokter ya. Jadi ya sebenarnya animo masyarakat juga banyak sekali ingin bertanya ya. Tapi terima kasih dokter atas karyanya di Kabupaten Magetan ini kami sampaikan. Semoga sukses selalu ya rumah sakitnya dan juga seiring dengan pertanyaan terakhir ini izinkanlah kami selaku MC untuk menutup acara seminar pada hari ini yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-72 Ikatan Bidan Indonesia yang diadakan oleh pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tim RSOS sebagai narasumber untuk semuanya ya, untuk narasumber dan juga semua dukungan supportnya sehingga proses kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk hadirin atas kehadirannya. Mungkin apa yang disampaikan Bu Dina? Dan sampailah kita pada acara yang terakhir yaitu penutupan atau penutup. Baiklah, tadi sudah dibuka dengan basmalah dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon IBI jaya dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.